Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Eka Arya Komala dengan NIM F55124003. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang perbandingan arsitektur RESTful API dan juga GraphQL dalam studi kasus piramida API. Nah, di era teknologi sekarang masih banyak masyarakat yang sulit membedakan mana perusahaan investasi yang legal maupun yang ilegal. Nah, sebenarnya OJK itu sendiri itu sudah menyediakan data-data dari perusahaan investasi tersebut, namun masih diakses manual dan sulit dijangkau untuk sebagian orang. Nah, maka hadirlah piramida API. Piramida API itu sendiri yaitu langsung terhubung ke data resmi OJK dan membantu pengguna mengecek legalitas perusahaan investasi dengan cepat dan efisien. Selain itu, piramida API ini juga mendukung dua sistem utama yaitu REST dan GraphQL. Nah, selanjutnya kita ke prinsip dasar REST dan GraphQL. Nah, yang pertama itu yaitu REST. Nah, REST ini adalah jenis arsitektur API yang menggunakan protokol HTTP untuk menyimpan dan menerima data. Nah, setiap datanya itu mempunyai alamat yang unik atau URL yang bisa diakses dengan beberapa metode seperti get, put, post, dan delete. Nah, REST ini juga bersifat stateless. Kenapa bisa dibilang stateless? Karena setiap permintaan berdiri sendiri tanpa menyimpan riwayat ke server. Yang kedua itu ada GraphQL. GraphQL adalah bahasa query API yang memungkinkan pengguna mengambil data sesuai kebutuhan melalui satu endpoint saja. Nah, keunggulannya yaitu pengguna tidak akan mengambil data terlalu banyak ataupun sedikit. Dengan begitu, pertukaran data antara klien dan server itu menjadi lebih cepat dan fleksibel. Nah, contoh penerapan REST dan GraphQL dalam aplikasi OJK yaitu REST. REST bisa digunakan untuk menampilkan daftar lengkap perusahaan investasi legal melalui URL. Nah, sedangkan GraphQL bisa digunakan untuk mengambil data spesifik seperti nama dan status legalitasnya saja dalam satu permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi dengan NIM F55124008. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Ya, di sini kita akan menjelaskan mengenai studi kasusnya. Untuk studi kasusnya, di sini kami mengambil studi kasus yaitu berupa piramida API. Nah, kenapa kami mengambil piramida API? Karena piramida API ini merupakan sebuah API publik yang dimana piramida ini dia menyediakan data-data aplikasi atau entitas investasi yang telah legal ataupun tidak legal yang dipublikasikan oleh data dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Nah, kenapa kita juga mengambil piramida API? Karena piramida API sendiri menyediakan dua buah arsitektur API yang berbeda, yaitu REST dan GraphQL. Karena kita di sini tujuannya untuk membandingkan bagaimana cara teknis dari REST dan juga GraphQL. Nah, kita di sini menggunakan resource yang ada pada piramida API yaitu resource apps, yang dimana resource apps ini akan mengembalikan aplikasi apa saja yang telah diizinkan atau yang telah dikatakan legal oleh OJK. Nah, kita masuk ke studi pada REST API terlebih dahulu. Nah, kita bisa melihat kalau dalam penggunaan REST kita itu harus memilih satu endpoint saja, yaitu karena kita ingin mengakses resource apps, maka kita harus memakai endpoint API/API/apps, sehingga ini lebih kayak strict atau terbatas. Nah, kemudian untuk responsnya di situ kita mendapatkan 4 field, yaitu ID, name, URL, dan juga owner. Nah,
terkadang kita itu tidak membutuhkan beberapa field tertentu, sehingga kita terkadang mendapatkan kelebihan data atau overfetching. Nah, hal ini bisa diatasi dengan menggunakan GraphQL. Ketika kita menggunakan GraphQL, kita di sini hanya memakai satu endpoint tetap, yaitu /API/GraphQL. Nah, untuk mengakses resource apps-nya, kita memakai sebuah query, yang dimana kita memanggil query atau kita memanggil resource apps di dalam query tersebut. Nah, di dalam apps-nya kita juga bisa memanggil field apa saja yang kita inginkan. Misal kita hanya ingin menampilkan field name dan juga owner. Nah, kita bisa memanggil field tersebut di dalam query GraphQL kita. Nah, sehingga ketika server merespons dengan menggunakan dengan memberikan data berupa name dan owner yang sesuai dengan field yang kita berikan pada query tadi, sehingga GraphQL ini dia lebih fleksibel dan juga mengatasi permasalahan yang berupa overfetching tadi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika klien atau kita melakukan request, ketika kita menggunakan REST, ada untuk mengakses resource tertentu kita perlu yang namanya endpoint. Nah, endpointnya ini untuk tiap-tiap resource dia itu unik atau berbeda, sehingga ketika misal kita ingin mengambil dari resource yang berbeda, kita harus memanggil endpoint yang berbeda pula. Akan tetapi kalau kita misal menggunakan yang namanya GraphQL, karena dia hanya menggunakan satu endpoint tetap, kita bisa memanggil resource yang berbeda secara bersamaan, yang dimana kita tinggal memasukkan saja resource tersebut ke dalam query kita, sehingga kita bisa mengambil data-data yang diperlukan dari resource yang ada di database, sehingga kita bisa lebih fleksibel dan lebih dapat mengambil data yang kita perlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Bagas Madiana dengan NIM F551240017. Jadi, kali ini kami akan melanjutkan tugas video untuk membandingkan REST API dan GraphQL pada kami, yaitu Pyramid API. Yang pertama, itu ada resource model. Resource model pada REST itu menggunakan pendekatan resource, di mana setiap resource didefinisikan dengan URI atau Unified Resource Identifier. Yang kedua, ada GraphQL. Resource model berbasis graph data. Struktur ini memungkinkan kita menelusuri data secara langsung dengan satu endpoint yang tunggal. Jadi, pada GraphQL itu kita bisa menelusuri data yang lebih dari satu. Misal ambil contoh, kita itu pada rumah. Ketika kita ingin mengambil lebih dari satu, misalnya alamat, nomor rumah, dan siapa saja yang tinggal di situnya, kita hanya membutuhkan satu endpoint saja pada GraphQL. Namun berbeda dengan REST, itu menggunakan URL atau URI yang berbeda. Kedua, ada struktur query. Pada REST, struktur query bergantung pada URL path untuk menentukan resource-nya dan parameternya. Sedangkan pada GraphQL, struktur query-nya itu kita bisa lebih terperinci. Contohnya, pada REST itu ketika kita ingin menampilkan contoh saja itu alamat rumah, maka alamat rumahnya akan muncul semua. Namun berbeda dengan GraphQL, kita bisa menyusun permintaannya itu dengan struktur, misalnya alamat rumah, terus nomor rumah, dan nama-nama anggota rumah, seperti itu. Nah, REST juga rentan mengalami underfetching, karena data yang dibutuhkan tersebar. Butuh beberapa kali request untuk memperoleh data yang lengkap. Karena seperti yang saya bilang tadi,
resource-nya itu berada di berbeda-beda. Sehingga ketika kita ingin menampilkan sebuah informasi yang lengkap, seperti alamat, nomor, dan nama anggota rumah, itu butuh beberapa kali request. Untuk mengatasi itu, kita bisa menggunakan GraphQL. GraphQL digunakan untuk mengatasi masalah underfetching dan overfetching. Jadi, kita bisa menyusunnya, misalnya alamat rumah, nomor rumah, dan nama-nama anggota rumah yang tinggal di rumah itu secara efisien pada satu endpoint. Jadi, ketika kita hanya ingin menampilkan satu rumah saja, jadi kita memanggil alamat rumah satu, nomor rumah satu, dan anggota rumah satu, seperti itu. Jadi, itu bisa tidak mengalami overfetching atau underfetching. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafriansyah dengan NIM S5512435. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas bagian analisis perbandingan aspek teknis untuk dua aspek, yaitu versioning dan juga security. Baik, saya langsung saja akan membahas untuk poin pertama, yaitu versioning. Nah, pada bagian versioning, dalam REST API ini, dalam REST API dari piramida ini, versi data ditunjukkan dengan value yang berada di dalam key data, atau versionnya itu berada di dalam value dari datanya. Nah, value tersebut berupa tanggal pembaruan data dengan format DD, MM, dan YYY, atau day, month, and year. Dan jika respon yang diterima berbentuk array atau responnya array, maka akan tersedia juga value tambahan, yaitu count, yang akan menunjukkan jumlah item di dalam array tersebut. Nah, selanjutnya untuk GraphQL-nya. Nah, pada GraphQL, pola respon yang digunakan sebenarnya sama dengan yang di REST tadi. Namun perbedaannya terletak pada lokasi dari value version yang ada di dalam responnya, atau yang ada di dalam respon yang dikembalikan dari API-nya. Nah, lokasi value version dalam GraphQL pada piramida ini berbeda dari REST. Kenapa? Karena lokasi versionnya berada di dalam struktur data yang dikembalikan oleh query sesuai dengan field yang diminta oleh usernya. Jadi misal kita memakai field apps, maka value dari versionnya akan berada di dalam value apps-nya. Nah, untuk point versioning, saya pikir segitu saja. Nah, saya lanjut ke poin security. Nah, untuk poin security di piramida API ini, nah karena semua jenis API-nya hanya memperbolehkan operasi pengambilan data atau read only, nah maka keamanannya bisa dibilang itu agak longgar. Nah, pertama saya bahas untuk REST API-nya ya. Pada REST API dari piramida ini, nah kita ketahui bahwa operasi yang digunakan hanya menggunakan metode GET, yang mana artinya pengguna hanya dapat mengambil data tanpa bisa mengubah atau memodifikasi data tersebut. Dan dalam dokumentasinya piramida API ini tidak dijelaskan tentang mekanisme autentikasi ataupun rate limiting, pembatasan akses seperti rate limiting. Jadi untuk sisi keamanan dari REST API ini sangat bergantung pada pembatasan metode akses, yaitu seperti yang saya katakan tadi, metode aksesnya hanya menggunakan GET atau read only. Jadi dia hanya mengizinkan GET tanpa implementasi keamanan tambahan lainnya. Nah, untuk GraphQL sendiri prinsipnya sama. Untuk operasi yang tersedia hanya terbatas pada query, yang berarti pengguna hanya bisa mengambil data dan tidak bisa melakukan modifikasi apapun. Nah, itu prinsipnya sama seperti REST ya. Dalam dokumentasi GraphQL, dalam dokumentasi resminya untuk GraphQL ini juga tidak dijelaskan adanya mekanisme autentikasi atau
pembatasan seperti rate limiting tadi. Nah, sehingga kontrol keamanannya di sini juga itu bersifat sangat minimal lah, sangat terbatas. Nah, mungkin untuk pembahasan versioning dan security saya cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM F5512420. Pada video kali ini saya akan melanjutkan presentasi video dari kelompok 2 yang dimana berkaitan dengan analisis perbandingan arsitektur REST API dan juga GraphQL API dengan studi kasus piramida API. Nah, baik, langsung saja ke bagian saya, di mana ada kekurangan dan kelebihan, kemudian ada relevansi penggunaan dalam aplikasi nyata, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi kekurangan dan kelebihannya sendiri itu kita mengambilnya berdasarkan penerapannya pada piramida API. Oke, di sini ada tiga struktur atau tiga aspek kekurangan dan kelebihan. Yang pertama itu struktur dan data, kemudian kemudahan dan efisiensi, dan yang ketiga keamanan dan kontrol. Nah, baik, langsung saja ke yang pertama, itu struktur dan data. Untuk REST API sendiri banyak endpoint, kemudian data statis dan terstruktur. Kemudian untuk GraphQL sendiri itu dia satu endpoint saja, kemudian data fleksibel sesuai permintaan. Nah, untuk yang kedua, kemudahan dan efisiensi. Untuk REST API sendiri itu mudah dipahami, cocok untuk akses cepat dan sederhana. Kemudian untuk GraphQL API sendiri itu lebih efisien untuk UI kompleks, juga fleksibel bagi klien. Nah, dan yang terakhir keamanan atau kontrol, ya, keamanan dan kontrol. Untuk REST API sendiri itu aman secara pasif karena dia bersifat get only. Kemudian dia minimum kontrol akses. Untuk GraphQL API sendiri dia butuh pengamanan lebih karena dia beresiko, karena query-nya itu kompleks. Oke, baik, next. Nah, kemudian ada relevansi penggunaan dalam aplikasi nyata. Untuk REST API sendiri itu dia cocok untuk layanan mikro atau fungsi tunggal seperti pembayaran dan permintaan data sederhana. Nah, ini disebabkan karena REST itu dia lebih ringan dan cepat untuk operasi sederhana. Kemudian untuk GraphQL sendiri cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengambilan data banyak, data banyak sekaligus, seperti platform e-commerce untuk menampilkan daftar produk. Nah, ini karena GraphQL itu dia kan dapat mengurangi jumlah permintaan jaringan dan memberikan data yang lebih efisien. Oke, baik. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi RESTful dan GraphQL adalah dua pendekatan API yang digunakan oleh layanan publik seperti piramida API OJK untuk menyediakan data legalitas entitas investasi. Nah, REST sendiri menawarkan struktur yang sederhana dengan endpoint terpisah, cocok untuk akses data langsung dan cepat meskipun berpotensi mengalami overfetching. Sementara GraphQL sendiri memberikan fleksibilitas tinggi kepada pengembang untuk meminta data spesifik dalam satu query saja, menjadikannya lebih efisien dan hemat bandwidth, meskipun memerlukan pemahaman skema yang lebih dalam, ya. Kemudian penerapan keduanya itu secara bersamaan di piramida API ini sangat membantu, karena memberikan keleluasan bagi pengembang untuk memilih arsitektur yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Baik, sekiranya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.